Shalom ibu-ibu terkasih, kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah pada hari ini. Untuk memasuki ibadah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami mengagungkan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, masuk dalam undangan Tuhan yang kudus untuk meninggikan nama Tuhan dan terlebih lagi dikuatkan dan dibaharui dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Tuhan memberkati setiap peralatan yang kami gunakan dalam ibadah kami hari ini, dan biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ibu-ibu terkasih, hanya karena pertolongan Tuhan saja kita pada sore hari ini boleh beribadah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita katakan bahwa kita rindu, kita siap, kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Tiap langkah hidup kita selalu dipimpin dan dipegang oleh tangan kasih-Nya.
Mari bersama-sama kita angkat pujian yang pelanggang. Percayalah, tangan Tuhan yang pegang untuk jalan hidup kita ke depan. Mari dengan imam yang teguh kita pujikan firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka
Shalom ibu-ibu yang terkasih. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, kita minta pertolongan yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini boleh menjadi hal yang baru bagi kami, boleh menjadi hal yang akan membangun iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong Tuhan pimpin kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, kebanggaan dan sukacita bagi kita adalah menemani, menyaksikan anak-anak kita dapat bertumbuh dewasa. Dengan demikian, kita mengupayakan yang terbaik untuk bisa menolong mereka, mendidik mereka, menemani mereka agar mereka dapat bertumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Bahkan dengan kita bisa menghantarkan mereka menjadi orang yang dewasa, dengan kita bisa menemani mereka, itu adalah sukacita tersendiri bagi kita sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu. Berbicara soal dewasa, yang bisa kita pahami soal dewasa adalah perihal umur. Kita mungkin saja mendeskripsikan dewasa di mana seseorang sudah dapat lepas dari orang tua, dapat hidup sendiri, sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sudah menikah, sudah punya anak. Kita punya standar dewasa masing-masing, kita punya pengertian masing-masing daripada dewasa. Tentu dengan demikian, anak-anak tidak bisa kita golongkan menjadi orang yang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak dari segi umur saja mereka tidak bisa memenuhi standar dewasa. Dan dari sisi lain, mereka belum bisa hidup mandiri. Mereka masih butuh dibimbing. Mengapa orang dewasa sangat berbeda dengan anak-anak? Karena anak-anak itu masih sangat labil. Masih sangat labil artinya mereka mudah goyah, mudah ikut-ikutan. Nah, sifat anak-anak adalah mengikut. Jadi sebagian besar kehidupan dari anak-anak itu dipengaruhi oleh orang tua. Apa yang diajarkan oleh orang tua itulah yang akan mereka terima. Dan sebagian besar keputusan mereka pun akan terjadi, akan dipengaruhi oleh orang tua. Jadi anak-anak belum punya kemandirian sendiri, belum bisa punya pendirian sendiri, sehingga mereka belum bisa dikatakan orang dewasa. Sedangkan orang dewasa adalah kebalikannya. Mereka punya kemandirian, mereka punya pendirian, dan mereka melakukan sesuatu bukan hanya karena ikut-ikutan seperti yang anak-anak, sangat berbeda. Tetapi pertanyaannya untuk kita semua, apakah orang dewasa dalam kategori usia, orang-orang yang sudah kita lihat bahwa dia adalah orang yang udah dewasa secara umur, sudah termasuk ke dalam standar dewasa, khususnya standar dewasa yang sesungguhnya di dalam banyak hal? Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai kedewasaan. Karena kita semua, saya percaya kita adalah orang yang dewasa. Oleh sebab itu, kita perlu tahu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan kedewasaan. Dan apakah kita semua ini adalah orang-orang yang sudah termasuk ke dalam golongan dewasa yang secara penuh, yang sesungguhnya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya juga mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita mengoreksi tentang apa itu kedewasaan yang selama ini kita pahami. Khususnya apakah yang dimaksud dengan kedewasaan di dalam Alkitab sebagai orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita membuka di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus 4 ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kedewasaan dalam pertumbuhan adalah tahap akhir. Dalam psikologi ada beberapa tahap yang dibagi: anak, remaja, dewasa. Dewasa ada di sini, sedangkan anak-anak di sini. Artinya orang dewasa adalah orang yang mengalami pertumbuhan yang lebih komplit, yang lebih banyak lagi karena sudah melalui banyak hal. Tema kita hari ini adalah kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Ada apa sebenarnya dengan kedewasaan? Dari pengertian kedewasaan saja kita sudah paham bahwa itu adalah bagian yang saat ini kita jalani. Kedewasaan penuh. Pada hari ini kita akan belajar bahwa dalam kedewasaan yang sesungguhnya ada hal yang perlu kita capai. Ada hal yang perlu kita penuhi secara penuh di dalam kedewasaan. Ada apakah dengan kedewasaan sehingga kita semua perlu untuk mempelajarinya, perlu untuk mengetahuinya. Dan mengapakah kita sebagai orang-orang dewasa perlu belajar mengenai kedewasaan penuh ini, khususnya sebagai orang dewasa yang hidup dalam Tuhan. Kedewasaan di sini tidak hanya berbicara soal umur, soal pekerjaan, kemandirian hidup atau yang lainnya, melainkan kedewasaan penuh dalam hidup di dalam Tuhan. Berbicara soal kedewasaan iman kita, soal standar iman kita, di mana mencapai sebuah pengenalan akan Tuhan yang mantap, yang secara dewasa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan berbicara soal kedewasaan di dalam iman, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dewasa tadi sudah saya jelaskan bahwa berbeda dengan anak-anak. Anak-anak masih perlu dibimbing, masih perlu dibina, dan mereka mengikut apa yang akan diajarkan oleh orang tua. Sedangkan orang dewasa adalah bukan lagi sesuatu yang harus seperti anak-anak, harus diarahkan, harus dibimbing, melainkan mereka akan memilih berdasarkan pendirian mereka, berdasarkan keputusan mereka, berdasarkan kemandirian mereka dalam mereka memandang sesuatu. Sehingga dewasa penuh di dalam Tuhan adalah hidup dalam kedewasaan di dalam mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal kehendak-Nya. Oleh sebab itu, kita semua perlu menjadi dewasa, mencapai standar iman yang dewasa, khususnya di dalam mengenal Tuhan. Supaya apa? Jelas di dalam Alkitab yang kita baca di dalam Efesus tadi sudah dikatakan. Di ayat yang ke-14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita perlu menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan adalah supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah berpindah, berubah-ubah. Tadi anak-anak sifatnya ikut. Tetapi di sini kita diperingatkan dalam hal pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki pengenalan yang kokoh, yang kuat, yang mantap, yang tidak goyah, atau pengenalan yang tidak berdasarkan tidak ikut-ikutan. Sehingga dalam hal iman kita perlu stabil,
Kita perlu dewasa. Sebagai orang dewasa, kita harus memiliki hikmat dan pengetahuan akan Tuhan yang matang dan dewasa. Jadi secara singkat kita pahami di sini, dewasa adalah memiliki iman yang matang. Iman yang matang itu adalah iman yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Bukan lagi seperti anak-anak, tetapi sebagai orang dewasa yang punya pendirian terhadap imannya. Saat ini kita menikmati dunia dengan era teknologi. Dengan begitu kita mudah sekali mencari, mendapatkan, menemukan informasi di gadget kita, di HP kita masing-masing. Tapi di samping itu kita juga diperhadapkan dengan satu hal, yaitu kita mudah sekali diperhadapkan dengan berita hoax, berita palsu. Ini biasanya kalau ibu-ibu menerima berita, apalagi berita hoax, boom, langsung meledak, langsung heboh. Hati-hati ya kalau sekarang di dalam kita membaca, di dalam kita menemukan informasi. Kita perlu bijak, kita perlu berhikmat, kita perlu selidiki, perlu saring dulu setiap informasi yang ada, sehingga yang kita terima, yang kita pahami bukanlah informasi yang hoax, bukan informasi yang palsu, tetapi informasi yang berdasarkan fakta, informasi yang asli. Begitu juga dengan iman kita, begitu juga dengan pengenalan kita dengan akan Tuhan. Jangan sampai kita mudah termakan oleh pengajaran atau permainan palsu dunia yang menyesatkan. Sehingga kita perlu dewasa di dalam iman kita, di dalam mengenal Tuhan. Supaya kita tidak mudah tergoda, tidak mudah termakan, tidak mudah terikut oleh setiap pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah sumber dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita pegang, yang saat ini kita bisa baca kapanpun, dimanapun. Semuanya sudah tercantum dengan jelas. Sehingga ketika kita berpedoman, berpatok, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan menjadi dewasa di dalam kita berhadapan dengan setiap pengajaran-pengajaran itu. Pengajaran-pengajaran itu ada di sekitar kita. Maka dari itu kita perlu hati-hati. Kita perlu bijak, kita perlu berhikmat. Jangan sampai iman kita, pengenalan kita terombang-ambingkan. Karena apa? Karena kita tidak dewasa di dalam iman kita. Kita tidak memelihara kedewasaan iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua, selain supaya kita tidak terombang-ambingkan di dalam iman kepercayaan kita, mengapa kita harus dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman kita? Supaya kita semua dapat berpegang teguh kepada kebenaran. Di ayat 15 dikatakan dengan jelas, supaya kita semua berpegang teguh kepada kebenaran. Artinya mau apapun pengajaran yang masuk, mau gimana pun kemasan yang semenarik mungkin pengajaran palsu itu datang kepada kita, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. Kita akan kokoh, kita akan teguh, kita akan kuat di dalam kita memegang kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak, hanya jika kita tahu mana kebenaran firman Tuhan yang asli. Sekalipun tadi yang saya bilang, kemasannya sangat menarik, tetapi kita tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah digoyahkan hanya oleh karena satu pengajaran palsu yang mungkin membuat hati kita bersuka cita, tapi tidak bersumber dari Alkitab. Kita akan mudah mengenalinya. Ibu-ibu semua berbicara soal uang, ibu-ibu ini bukanlah orang yang bisa dikalahkan ya. Berbicara soal uang pasti ibu-ibu nomor 1. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita berhadapan dengan kemajuan teknologi ini, bukan saja informasi yang kita dapatkan, tetapi dengan kemajuannya informasi itu kita diperhadapkan dengan hal yang lain. Sekarang buktinya banyak uang palsu yang beredar. Gimana caranya kita bisa bedain uang asli dan uang palsu? Apakah kita perlu mengenal uang palsu itu satu persatu? Tentu tidak. Yang perlu kita lakukan di dalam kita mengenali uang asli dan uang palsu adalah
mengenal uang asli itu sendiri dengan baik, sehingga kita bisa membedakan mana yang uang palsu, mana yang uang asli. Dengan kita berpegang kepada ciri-ciri uang asli, kita dapat membedakan dengan baik, dengan bijak mana uang asli dan mana uang palsu. Begitu juga kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran itu. Ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang asli, ketika kita punya pengenalan yang benar terhadap firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, maka kita akan bisa membedakan mana pengajaran yang salah, mana pengajaran yang benar, mana yang bersumber dari Alkitab, mana yang bersumber dari tidak Alkitab. Kita akan bisa membedakannya. Hanya dengan kita mengenal firman Tuhan, kita dapat membedakannya. Dan kalau kita dewasa di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan rindu untuk mengenal firman Tuhan itu, supaya iman kita, kepercayaan kita tidak mudah digoyahkan dengan berbagai macam godaan-godaan pengajaran. Sama halnya dengan ketika kita berhadapan dengan satu kondisi. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kedewasaan iman kita, hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya kita akan tetap terus percaya kepada Tuhan, sekalipun kita berhadapan dengan lembah kekelaman. Tetapi orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan adalah, hari ini aku percaya karena aku mengalami mujizat Tuhan, karena aku bersuka cita, karena Tuhan berkati sekolahku, berkati pekerjaanku, aku percaya. Tapi ketika besoknya Tuhan tidak memberikan berkat yang seperti itu, imannya pasti akan goyah. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kedewasaan iman dan pengenalan kita akan Tuhan, sekalipun kita berhadapan dengan permasalahan, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Karena kita tahu yang terpenting itu bukanlah berkat-berkat yang daripada Tuhan saja. Yang terpenting adalah pribadinya Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita dewasa di dalam hubungan kita dengan Tuhan, apapun kondisinya, apapun dan bagaimanapun saat itu kondisi kehidupan kita tidak akan mudah digoyahkan karena kita percaya, karena kita punya berpegang teguh kepada kebenaran bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Jadi apa maknanya dewasa penuh ini? Dewasa penuh adalah bagaimana kita punya standar iman, bukan standar iman yang biasa, tapi standar iman yang dewasa. Standar iman yang berdasarkan kepada pilihan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, dan kita rindu untuk memegang kebenaran firman Tuhan itu. Dewasa penuh adalah ketika kita rindu terus untuk mendengar firman-Nya, mengenal firman-Nya. Sehingga ketika kita dewasa di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, pertama, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak akan mudah goyah, melainkan kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah sampai sini saja? Dengan kita dewasa iman, dewasa pengenalan kita terhadap Tuhan, kita cuman tidak bisa terombang-ambing berpegang teguh? Tidak sampai situ. Ketika kita mengalami iman yang dewasa, pengenalan yang dewasa akan Tuhan, yang pertama, kita bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Dia siapa? Yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-15 sudah sangat jelas dikatakan, kalau iman kita segini-segini saja, ya kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kita perlu terus untuk mengupgrade iman kita. Kita perlu terus untuk menumbuhkan iman kita, tiap hari terus bertumbuh melalui firman-Nya, sehingga kita perlu berbuah. Sama dengan halnya pohon yang baru ditanam. Pohon yang baru ditanam tidak mungkin langsung bisa berbuah, bukan? Mereka perlu bertumbuh dulu sehingga mereka boleh menghasilkan buah. Begitu juga dengan kita. Apabila kita hanya terus menjadi pohon yang kecil, kapan kita akan bertumbuh? Kita perlu untuk terus bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang dewasa, punya akar, punya batang yang kuat, sehingga kita boleh terus menumbuhkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah. Dan selain itu, kita juga
bisa menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengerjakan pelayanan. Untuk mengerjakan pelayanan. Gimana caranya kita bisa bertumbuh dewasa penuh di dalam iman dan kepercayaan kita? Melalui firman Tuhan. Pada ayat yang 11 yang kita baca, Allah memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan pengajar, memberikan pemberita-pemberita Injil, memberikan gembala untuk memperlengkapi orang kudus. Siapakah orang kudus itu? Ya jelas kita semua adalah orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus yang telah dipilih, yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Allah sendiri. Mereka diperlengkapi Tuhan untuk memperlengkapi setiap orang kudus sehingga kita boleh mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, loh sekarang kan para nabi nggak ada lagi, para rasul sudah nggak ada lagi, artinya sudah tidak ada lagi pemerlengkapan dari Tuhan karena mereka sudah tidak ada lagi. Bukan, tidak seperti itu. Ada Alkitab. Ketika para rasul mengajar, ketika para nabi mengajar, apa yang telah Tuhan ilhamkan kepada mereka, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tuliskan, dan yang saat ini kita pegang adalah Alkitab. Itu adalah bentuk pemerlengkapan yang bisa kita pakai, yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam iman kita, supaya kita bisa dewasa di dalam iman kita. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, kita lupakan untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita membaca Alkitab. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa baca lewat HP, lewat smartphone kita. Dimanapun, kapanpun kita bisa baca. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebenarnya tidak bertumbuh dewasa di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang sudah dituliskan, yang sudah kita pegang, yang sudah kita terima. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita secara dewasa penuh bertumbuh di dalam pengenalan dan iman kita, sehingga kita tidak digoyahkan oleh berbagai macam pengajaran. Kita dapat berpegang teguh pada kebenaran, apapun kondisinya, apapun yang saat itu kita hadapi, apapun yang saat ini kita alami, kita akan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Karena iman kita adalah iman yang dewasa, iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diingatkan, bacalah firman Tuhan itu, baca Alkitab, supaya kita kenal kebenaran yang sejati, kebenaran yang utuh, kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita betul-betul bisa mengenal siapa Tuhan di dalam kita mengalami setiap kondisi sukacita duka cita. Di dalam kita memiliki iman, sehingga iman kita tidak mudah goyah ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan sukacita. Iman kita akan tetap stabil, akan tetap stabil. Dan dengan kita bisa menumbuhkan iman dewasa kita, di kedewasaan kita secara penuh, kita bukan saja dapat menolong diri kita, tapi kita bisa meneladani terhadap anak-anak kita. Kita bisa menolong mereka, untuk mereka mengerti, untuk mereka berjalan di dalam kedewasaan penuh, dalam iman dan kepercayaan mereka. Ibu-ibu yang terkasih, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita pada hari ini satu bagian firman Tuhan yang kuat, bahwa kita sebagai orang percaya perlu mengenal Tuhan, perlu memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan, menguatkan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah diperlengkapi. Berusahalah untuk kita mencapai kedewasaan iman yang penuh dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu,
Karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menggugahkan hati kami, sehingga kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, sehingga kami rindu untuk memiliki kedewasaan yang penuh di dalam iman dan pengenalan kami, sehingga apapun yang saat ini kami alami, apapun ke depan yang akan kami hadapi, iman kami akan tetap kuat, kami akan tetap teguh berpegang kepada kebenaran, dan kami akan terus berpegang kepada bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, dan Tuhan yang akan terus menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, tolong kami, sehingga hari demi hari yang kami alami, setiap hari yang kami lewati, kami boleh terus bertumbuh di dalam segala arah kepada Kristus. Kami semakin rindu menjadi serupa dengan Kristus, dan kami rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, tolong kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanapun kita pergi, tak perlu gentar, baik di darat ataupun di lautan. Kita sebarkan Injil keselamatan, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita naikkan pujian kemanapun Ia sertaku. Kemanapun pergi
kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui, di mana Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami rindu Tuhan, menaikkan kerinduan hati setiap kami kepada Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan tolong berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, dari pemerintahan yang pusat sampai ke pemerintahan yang paling bawah Tuhan, supaya mereka boleh memikirkan hal-hal yang baik untuk kemajuan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, untuk mengatasi setiap permasalahan di negara ini dengan sebaik mungkin, dan berikan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga Tuhan, ketika mereka bekerja, mereka tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok mereka masing-masing, tetapi kemajuan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mereka pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kondisi virus yang sudah mulai mereda. Tetapi Tuhan, biarlah tolong kami untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, pegang teguh protokol kesehatan, menjaga kebersihan dengan sungguh-sungguh, supaya kami dijauhkan dari virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengingat gereja Tuhan dimanapun berada. Kami rindu anak-anak Tuhan, mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan, iman semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan mereka Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Sehingga Tuhan Yesus, banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui anak-anak Tuhan, melalui cara hidup anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kerinduan hati kami untuk usaha pekerjaan kami anak-anak-Mu dimanapun Tuhan berada. Dalam mereka Tuhan, Tuhan boleh berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, sungguh Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh bersyukur kepada Tuhan, dan segala kelebihan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka pun mereka juga boleh membagikannya kepada orang lain, memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk cucu kami dimanapun berada. Kami rindu Tuhan Kau memberikan masa depan yang bagus kepada mereka, Kau memelihara mereka sebagaimana Tuhan memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan boleh jamah, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan mereka boleh menaruh harapan mereka kepada Tuhan, di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan boleh memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada begitu banyak kerinduan di dalam hati setiap kami yang tidak terucap hari ini. Biarlah Tuhan Kau menilik hati kami masing-masing dan menjawab setiap kerinduan kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap kerinduan hati kami ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bye.
Yesus memberkati.